9. Saya kalau kelas 1 sudah tahu rahasianya. Ya. Kelas 7 sudah tahu rahasianya. Kelas 8 sama kelas 9, siap-siap. Ya. Ini kelas 8 depannya ya. Ya. 8. Ya, ikuti kata-kata saya. Yang tahu diam aja. Ya itulah, ya sebenarnya antara guru sama murid itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Yang membedakan adalah guru lebih tahu duluan, nah, sedangkan murid itu makanya belajar supaya tahu. Di situ sebenarnya Bapak Ibu guru tidak bisa mengajari kalian. Nah, Bapak guru Ibu guru ini adalah membimbing. Ya, hanya membimbing kalian untuk menemukan apa yang kalian pelajari. Seperti kalau belajar naik sepeda, anak kecil belajar naik sepeda, orang tua hanya megang di belakang. Ya, anaknya yang belajar mengayuh akhirnya bisa. Bukan memaksa. Kalau anaknya nggak mau, nggak bisa orang tua nyeret-nyeret anak untuk belajar naik sepeda, nggak bisa. Ya. Jadi hakikatnya belajar itu demikian. Jadi Bapak Ibu guru lebih tahu duluan karena sudah mempelajarinya, sedangkan kalian belum. Ya, seperti tadi. Jadi yang sudah tahu rahasianya diam aja dulu. Nanti baru tanya terakhir. Ya. Ya, sekarang kelas 8 ya. Kelas 8 kelas 9. Ikuti kata-kata saya. Ya, diikuti ya. Nanti ikuti kata-kata saya. Ayam, bebek, 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 ayam. Mbak, berapa jumlah bebek? Ini dulu. Ikuti kata-kata saya. Ayam, bebek, 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 ayam. Nah, sekarang guru matematikanya ya, Bu Asma. Bu Asmania, berapa jumlah bebek? Ya, saya ulang. Ya, sekarang kelas 7 yang saya tanya. Ya, ikuti kata-kata saya. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Mas, berapa jumlah bebek? Ini belum tahu, lupa juga nih sekalian. Ya, lalu lupa juga sekalian. Ya. Mulai dari kecil. Ya, seperti kebiasaan untuk kebersihan itu ya. Untuk apalagi di kelas 7 itu kan ada bab toharoh kebersihan. Ya, termasuk kencing. Ini aja pernah di sini ya. Waktu mau sholat ada yang temannya wudhu, ada yang lari ke sawit sana itu. Ya, kencing sana ya. Jadi bingung akhirnya kita gimana? Istinjaknya bagaimana? Ya, mau sholat kencing di bawah sawit sana. Di mana dia istinja? Nanti habis kencing, ya baru wudhu. Yang jelas air kencingnya tadi kan netes di celana. Jadi sebagai guru agama bingung ini. Apa Anda pernah dijelaskan? Ya, ini kenyataan. Jadi kita mulai dari yang kecil. Ya.
Jalanin ini aja. Ya, dari yang kecil, mari yang begitu itu adalah vital ya. Saya hormati para dewan guru dan juga staf administrasi dan juga adik-adik sekalian yang saya cintai. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmatnya serta taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkumpul di tempat yang mulia ini dan mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada kaum muslimin yang berusaha mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan tema kita pada acara hari ini, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dan acara ini kita dapat mengambil beberapa hikmah atau manfaat atau faedah dan bisa kita amalkan selanjutnya. Salah satu poin dari acara kita hari ini, pertama paling tidak kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita agar kita bisa mencintai siapa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta, cuman hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, makanya ada seorang penyair mengatakan, kullun yadda'i bilaila, kullun yadda'i waslan bilaila. Laila ini siapa? Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirruhum bidzaka. Semuanya mengaku mencintai Laila. Nah, semua orang mengaku mencintai Laila. Wa laila la tukirruhum bidzaka. Akan tapi Laila tidak pernah mengatakan sesuatu tentang itu. Ini yang namanya cinta bertepuk sebelah. Nah, makanya ketika kita mengaku cinta pada Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya nanti di akhir saya akan adakan pertanyaan yang bisa jawab satu soal saya kasih 10.000. Sedikit ya, 5.000. Kurang banyak ya 10.000. Ya. Kalau 5.000 sedikit, 10.000 aja. Satu soal. Soalnya gampang-gampang. Ya. Pilihan ganda. Iya, kalau ada papan tulisnya kata pakai pilihan ganda, tapi nggak ada pakai papan tulis. Kemudian selanjutnya poin yang pertama yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus mengenal Rasulullah. Siapa Rasulullah? Dari mana? Siapa orang tuanya? Kapan beliau lahir? Siapa kakeknya? Siapa pamannya? Di mana pamannya meninggal? Ya, apa kerjaan Rasulullah waktu masa kecil? Paling tidak kita mengenal Rasulullah SAW. Masa Ronaldo orang Amerika udah dikenal betul, ya, sampai rambut-rambutnya pun diikuti. Ya, Rasulullah calon penghuni surga, seorang nabi, seorang rasul, nggak pernah ada yang berminat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, kita sudah mendengar Rasulullah SAW lahir pada tanggal berapa?
Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun 570 Masehi atau bertepatan dengan pada tahun Rajab. Mudah-mudahan kita sudah mengenal ya peristiwa pasukan bergajah. Jadi Rasulullah SAW, ya, kita mengenal bapaknya dulu ya. Ibunya namanya siapa? Aminah. Nama lengkapnya siapa? Enggak pakai Siti. Aminah binti Wahab binti Manaf binti Abdi Manaf bin siapa lagi? Bin Zuhro. Ternyata Aminah ibunya Rasulullah itu adalah seorang bangsawan. Seorang bangsawan. Begitu juga dengan bapaknya. Siapa bapaknya? Abdullah. Ada nama Abdullah di sini enggak? Abdullah bin Abdul Muthalib. Ingat-ingat. Ya, nanti ada pertanyaan. Nama ibunya apa? Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhro. Dia seorang bangsawan. Aminah bertemu dengan Abdullah pada usia umur 25 tahun. 25 tahun ya umurnya Aminah, ibunya Rasulullah dengan bapaknya Rasulullah SAW. Nah setelah menikah 3 hari Abdullah bapaknya Rasulullah menginap di rumah istrinya ya. Kalau di kalangan Arab itu mereka setelah menikah itu 3 hari nginap dulu. 3 hari nginap di mertua. Ya, mertua yang laki ya. Di mertuanya setelah 3 hari baru mereka pergi dari rumah itu. Nah akhirnya apa? Setelah menikah, kemudian setelah 3 hari akhirnya Abdullah dan Aminah pun pindah rumah. Setelah beberapa bulan Abdullah, karena beliau adalah seorang pedagang juga, Abdullah bapaknya Rasulullah pun pergi berangkat. Pertama beliau berangkat ke Gaza. Gaza di Palestina ya. Beliau berangkat ke Gaza. Setelah sampai di Gaza balik lagi ke Madinah karena keluarganya Abdullah itu berada di Madinah. Kakaknya, ibu-ibunya, kemudian saudara-saudara ada di Madinah. Kembali ke Madinah, sampai di Madinah, dan ketika Abdullah ingin kembali ke Makkah lagi karena istrinya di Makkah ya, Aminah masih di Makkah dalam kondisi mengandung siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Nah ketika mau pulang Abdullah pun sakit ya, sakit. Nah sampailah informasi tersebut kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib, dan untuk dijemput sampai didatangi ke Madinah, kemudian minta dijemput, namun Allah menentukan sesuatu yang lain, yaitu bahwa Abdullah bapaknya Rasulullah meninggal dunia, dikuburkan di Madinah. Tapi Muhammad masih ada dalam perut ibunya Aminah. Nah setelah Aminah mengetahui suaminya sudah wafat, beliau sangat bersedih ya. Dalam kondisi hamil, suami tidak ada ya. Akhirnya pada usia melahirkan ya, lahirlah yang bernama Muhammad SAW. Ketika lahir, kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib sangat bahagia. Kenapa? Karena yang lahir adalah seorang laki-laki. Tadi kan bapaknya meninggal. Abdullah kan anaknya dari Abdul Muthalib. Anaknya meninggal, lahirlah cucunya yang bernama Muhammad. Akhirnya setelah Nabi Muhammad lahir, dibawa langsung ke Ka'bah, karena Abdul Muthalib penunggu Ka'bah waktu itu. Jadi Nabi Muhammad dibawa ke Ka'bah setelah lahir, kemudian diberikan nama di situ di bawah Ka'bah yang bernama Muhammad. Nah setelah itu Rasulullah sudah lahir, sudah diberikan nama Muhammad. Beliau adalah seorang yatim, tidak punya bapak. Akhirnya ibunya pun menunggu siapa yang akan menyusui Rasulullah SAW. Karena kebiasaan orang di Makkah itu, mereka menunggu datang seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Makanya datang dari pedesaan, dari pegunungan,
perempuan itu biasanya ibu-ibu itu turun berombongan. Untuk apa? Untuk mencari seorang anak yang mau disusui. Jadi kerjaannya mereka orang-orang pegunungan itu datang ke kota itu mencari anak, siapa anak yang mau disusui. Akhirnya ada seorang perempuan, dia 12 orang ya, dia berteman 12 orang turun ke Makkah, dia mencari seorang bayi. Ternyata semuanya mendapatkan anak, tetapi satu yang tidak mendapatkan bayi, yaitu bernama Halimah. Iyakah namanya? Sa'diyah. Nama aslinya itu Halimah bin Du'aibah. Itu nama aslinya. Tapi kita mengenalnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini datang ke kota bersama 11 temannya yang lain. Nah, ketika balik, yang 11 orang sudah mendapatkan bayi masing-masing untuk disusui. Tetapi Halimatus Sa'diyah melihat bahwa Muhammad ini tidak punya bapak. Dia berpikir, kalau saya susui ini, saya nggak dapat apa-apa, karena bapaknya nggak ada. Kalau di zaman dulu ibu-ibu itu nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi kalau saya nyusui ini Muhammad, seorang yang yatim tidak punya bapak, saya dapat apa? Nah, akhirnya pun dia pulang, tidak membawa seorang bayi. Sedangkan teman-temannya itu yang 11 orang mendapatkan masing-masing bayi. Tapi di pertengahan perjalanan, ibu tadi Halimatus Sa'diyah yang kita kenal, Halimatus Sa'diyah balik lagi ke Makkah, ya, mengambil bayi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah ketika saya bawa anak yatim ini. Ternyata dibawanya dia ke pegunungan. Jadi Nabi Muhammad disusui di pegunungan sana, jauh dari Makkah, selama 2 tahun disusui. Nah, selama 2 tahun itu Halimatus Sa'diyah yang tadinya kambingnya cuma 2 ekor jadi banyak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai umur 2 tahun Nabi Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya di Makkah. Dikembalikan kepada ibunya di Makkah. Namun kembali lagi, dibawa lagi ke pegunungan selama 2 tahun lagi. Nah, disitulah ketika Nabi Muhammad beranjak besar, ketika Nabi Muhammad bermain-main di halaman rumah sama teman-temannya yang sebaya, datanglah 2 orang malaikat yang berbaju putih. Kemudian Rasulullah langsung dibaringkan, perutnya dibedah dan dibersihkan. Dan sampai teman-temannya pun teriak pulang, pergi dan memanggil orang tuanya. Itu Muhammad nggak tahu diapain oleh 2 orang yang pakai baju putih bilang. Akhirnya orang-orang tua tadi langsung lari mendekati Rasulullah. Ketika sampai di situ Rasulullah sudah berdiri, sudah biasa sudah. Nah, kemudian ditanya, kenapa kamu? Tadi saya ada 2 orang malaikat, dia nggak tahu malaikat ya, Rasulullah nggak tahu malaikat. Ada 2 orang yang berpakaian putih-putih, dia menidurkan saya, kemudian dia membelah perut saya, membelah dada saya, bukan perut ya, maaf, membelah dada saya. Nah, aja masyarakat di pegunungan itu mengerti bahwa ini anak ini akan menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terkenal nantinya. Akhirnya apa? Rasulullah pun dikembalikan lagi ke Makkah. Nah, setelah kembali ke Makkah, barulah Aminah ibunya Rasulullah dan Rasulullah berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah, ingin menemui keluarganya bapaknya Rasulullah. Siapa bapaknya Rasulullah? Abdullah. Karena Abdullah keluarganya ada di Madinah. Akhirnya Aminah pun berangkat ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Disitulah dikenalkan, oh ini loh kuburan bapakmu, kuburan Abdullah. Ini keluarga kamu, ini saudara-saudaranya bapak kamu. Dikenalkan di sana semuanya. Selama beberapa bulan di sana, Aminah pun sakit. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun, sakit, dan ketika ingin kembali ke Makkah, Aminah pun meninggal dunia di tengah perjalanan. Akhirnya Rasulullah pulang sebatang kara ke Makkah. Nah, setelah sampai di Makkah, ada kakeknya di sana, Abdul Muthalib. Nah, semasa itu Rasulullah SAW kerjanya apa? Menggembala kambing. Siapa yang menggembala kambing di sini?
Ada nggak? Pengembala itu adalah pekerjaan yang terhormat. Dibandingkan jadi DPR, mending jadi pengembala kambing. Kenapa? Karena banyak nabi-nabi dan rasul itu pengembala kambing semuanya. Hanya Nabi Sulaiman yang kaya, ya. Kemudian Nabi siapa? Ya. Nabi Daud ya pintar juga dia. Nabi Daud pintar. Jadi semua rata-rata nabi itu kerjanya pengembala kambing. Makanya Rasulullah semangat karena nabi-nabi sebelumnya itu pengembala kambing semua. Jadi semangat walaupun Nabi Muhammad umurnya 9 tahun saat itu, tapi kerjaannya menggembala kambing. Siapa yang berani? Saya pengembala kambing, sini ada nggak? Ya? Harus bangga ya. Saya pengembala kambing. Karena Rasulullah juga pengembala kambing. Kalau sekarang anak-anak gengsi ya. Anak-anak gengsi. Kalau berani mengatakan saya pengembala kambing, depan saya kasih uang. Apa yang dah hancur dari kiamat? Coba lagi. Apa ya soalnya lagi? Inggris soalnya hari kiamat itu yang dah hancur. Ya, siapa malaikat yang meniupkan Trompet. Yang duluan. Yang belakang. Yang perempuan belum ada. Yang perempuan siapa? Ternyata malu-malu. Ya. Coba yang lagi. Israfil. Ya, betul. Ya, terakhir tadi saya sudah sebutkan, bacakan syair tadi. Siapa yang hafal syair itu coba? Siapa yang hafal syair tadi yang cinta bertepuk sebelah tangan itu? Ada yang hafal nggak? Hah? Kalau Nabi berapa? Nabi itu jumlahnya 145.000 lebih. Jumlah Nabi banyak ya. Karena waktu itu setiap desa itu ada Nabi. Ya, setiap desa ada Nabi. Ya, Nabi itulah yang menyampaikan di desa itu. Kalau sekarang ada, kalau program pemerintah itu ada namanya dai pembangunan untuk di desa tertentu. Dulu ada Nabi, ya. Makanya jumlah Nabi itu 140.000 lebih. Sedangkan Rasul jumlahnya berapa tadi? 314.000 ya, 314 orang. 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nama yang lain kita nggak usah dicari-cari. Namanya siapa Nabi-Nabi yang dulu? Ya, nggak usah dicari, repot. Yang wajib aja yang kita ketahui dulu, ya. Nah, setelah Rasulullah SAW diangkat.